apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi permaknaan dari karma pala itu nanti akan meluas. Jadi tidak hanya berwujud harta benda yang kita warisan kepada anak turun kita. Karma pala itu juga akan bisa turun kepada anak turun kita jika mewaris itu semua nanti, termasuk dosa-dosa kita. Iya. Makanya terkadang orang yang baik, berbudi luhur, banyak berbuat baik, nanti anak turunnya itu juga akan menerima kebaikan dari orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Putra Bengawan Sukoharjo. Selamat malam untuk para subscriber, para pirsawan dimanapun berada, yang ada di alam gaib maupun di alam nyata, yang ada di Nusantara ataupun di luar Nusantara. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi keberkahan, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, selamat dunia akhirat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mensubscribe, like, dan komen. Pada kesempatan kali ini kami tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap sisi gaib tentang istilah karma pala. Nah, karma pala itu sebenarnya apa? Karma pala itu kalau tidak salah itu yang saya tahu itu hukum sebab akibat. Kelihatannya itu kan kita perlu pembelajaran dari istilah itu sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mari kita langsung saja menarik makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang istilah karma pala itu tadi. Malam ini kita ditemani oleh Gus Iswanto. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo langsung saja kita tarik makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang istilah karma pala tersebut. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, makhluk gaib dari jin muslim yang bisa menjelaskan tentang istilah karma pala, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ketarik ke tangan saya. Sebenarnya yang asli Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, beliau sebab semuanya. Masuk ke tubuh Mas Iswanto dan menguasai dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, makhluk gaib yang ada dalam tubuh saya ini pita suaranya tersambung dan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan golongan apa, Mbah? Jin. Golongan jin. Ya. Saya protek dulu nggih, Mbah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika makhluk gaib yang masuk ke tubuh media terpelusuk untuk mengaku-ngaku sebagai
dari mana sampean tadi, Mbah? Dari Gunung Semeru. Gunung Semeru. Iya, Sampean sebagai apa di situ? penguasa. Sebagai penguasa. Iya. Raja di situ sampean. Iya, Mohon maaf, panjenengan namanya siapa? mohon maaf, Nggih. tidak bisa saya Oh, sebutkan. enggak apa-apa, Mbah. Mohon maaf nggih. Kalau itu memang ada rahasia panjenengan. Sampean umurnya berapa? 950 tahun. 90 tahun. Ya, Banyak kerajaan di situ, Mbah. banyak. Ini sebentar lagi Ya. juga mau keluar lahar lagi. Oh, sebentar lagi akan meletus Gunung Semeru. Iya, Enggak ada kejadian apa di balik meletusnya Gunung Semeru itu? ya akan terjadi pertanda Iya. munculnya Ratu Adil. Akan munculnya Ratu Adil dan juga pembersihan Iya, sebentar lagi ya, Mbak ya. iya. Kenapa kamu mengajukan saya? Ada maksud apa? Ya ini Mbak, saya pengen bertanya masalah ada istilah Jawa itu karma pala itu sebenarnya apa? Kelihatannya kok penting dalam kehidupan manusia itu, hukum sebab akibat itu, Mbak. Mohon dijelaskan. Saya mohon maaf sudah lancang menghadirkan panjenengan di sini. Ya sebatas yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan, Den. Nggih. Karma pala itu kalau dimaknai di Jawa, Ya. sapa sing nandur bakal ngunduh. Itu kalau di bahasa Indonesia, siapa yang menanam Bakal menuai. akan menuai apa yang ditanam itu tadi. Dan di dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan, Iya. siapa yang menanam kebaikan, sebiji zarah saja akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, sebiji zarah pun akan mendapat balasannya. Itu balasannya langsung di dunia apa nanti di akhirat? Ya tergantung masalah itu. Ada yang langsung dipetik di dunia, ada juga langsung nanti di akhirat. Kalau keburukan misalnya kejahatan itu rata-rata itu akan berimbas ke anak cucu apa tidak itu? Juga akan berimbas seperti leluhur kita semua, Iya. Kanjeng Nabi Adam. Iya. Itu kan ditakdirkan oleh Allah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Makan buah berdiri. Iya, Iya. kan diuji, diturunkan ke dunia, tetapi semua keturunannya juga menanggung dari apa yang diperbuat oleh beliau Kanjeng Nabi Adam itu tadi. Jadi keturunan yang semua tinggal di bumi ini menanggung. Iya kan sampean itu kan berproses perjalanan di dunia ini kan Iya. dari sebab dan akibat yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi Adam, walaupun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti zaman-zaman sekarang itu sudah orang-orang Jawa itu mewanti-wanti kepada keturunan-keturunannya, seperti semua itu akan gilir gumanti. Apa yang kamu cerminkan, apa yang kamu lakukan, itu kan akan berdampak kepada keturunan-keturunan sampean. Sampean itu berbudi luhur baik, nanti
anak turun sampean itu juga akan mencontoh, walaupun tidak semuanya seperti apa yang kamu contohkan. Ada sebagian yang keluar dari apa yang kamu contohkan, karena di balik proses perjalanan manusia itu kan tidak luput dari ujian-ujian. Ada yang masuk dekapan-dekapan iblis, ada yang masuk dengan bisikan-bisikan malaikat. Ya, yang jelas itu kacang itu orang ninggal lanjaran. Maksudnya gimana itu, Mbak? Ya nanti anak turun itu tidak akan meninggalkan dari leluhurnya. Oh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, itu kan sebenarnya itu hanya filsafat-filsafat ataupun percontohan-percontohan yang agar mudah dimengerti. Seperti karma pala itu akan dipecah menjadi 3. Apa saja itu, Mbak? Ya, di dalam pangucap itu perkataan. Itu karma yang pertama disebabkan dari perkataan. Yang kedua batin, yang ada di hati, di bisikan-bisikan hati itu akan juga ada karma. Contohnya gimana itu, Mbak? Ya nanti kita itu membatin yang tidak baik, Iya. nanti akan timbul kejadian yang tidak baik. Bisa langsung berimbas di alam nyata itu. Justru kalau batin itu lebih tajam daripada lisan itu. Oh, malah lebih tajam batin. Iya, Berarti hati itu kalau bisa ya harus selalu berpikir positif ya, Mbak. iya, Harus sering membersihkan hati. iya. Yang nomor 3 adalah perilaku. Perilaku perbuatan kita. Iya, perilaku yang kamu perlakukan sehari-hari itu nanti juga ada karma dan palanya. Itu tadi. Makanya kalau bisa 3 unsur ini nanti dikaji agar bisa berdampak positif di dalam pikiran-pikiran itu, di dalam hati. Nanti kalau kita itu membatin atau berbicara di dalam hati kepada orang lain itu yang baik-baik, Berprasangka baik. berprasangka baik, karena berprasangka baik itu kan ada keridhaan dari Allah. Kalau kita berprasangka buruk itu kan jadinya juga negatif, itu dari bisikan iblis itu akan timbul dari pemikiran atau dari batin sampean, itu akan timbul kenyataan dari Bisa batin-batin. tembus di alam. Iya, makanya kalau di dalam ilmu fisika itu kan sugesti itu yang sangat penting, sugesti. Karena batin itu bisa langsung tembus kepada Allah dan bisa dibaca oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi jin itu juga bisa membaca hati kita ya, Mbak? Bisa dari Jin, malaikat. batin itu bisa terbaca oleh makhluk-makhluk dimensi lain. Makanya di dalam cerita-cerita wayang itu kan sudah dibeberkan semua. Itu kan wayang itu hanya suatu gambaran apa yang dilakukan manusia-manusia. Itu hanya gambaran-gambaran itu. Gambaran kehidupan ya, Mbak? Iya, kehidupan alam semesta ini yang ada unggah-ungguh budi pekerti. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi permaknaan dari karma pala itu nanti akan meluas. Jadi tidak hanya berwujud harta benda yang kita warisan kepada anak turun kita. Karma pala itu juga akan bisa turun kepada anak turun kita jika mewaris itu semua nanti. Termasuk dosa-dosa kita. Iya, makanya terkadang orang yang baik, berbudi luhur, banyak berbuat baik, nanti anak turunnya itu juga akan
menerima kebaikan dari orang-orang. Seperti itu. Ya, nanti kalau leluhur kita melakukan kejahatan-kejahatan, anak turunnya sebagian juga akan mewariskan kejahatan-kejahatan seperti itu. Karena dengan perilaku batin dan pembicaraan kita itu nanti berimbas kepada keturunan-keturunan kita. Jadi keturunan kita bisa menanggung daripada kelakuan kita ya Mbak. Iya, makanya dulu itu kan orang-orang tua dulu itu kalau ingin menikahkan anak-anaknya itu kan harus diteliti dulu dari bobot, bibit dan bebet. Itu juga termasuk kan karma pala. Agar nanti bisa punya cucu yang Ya, bagus yang lah, jelas keturunan yang bagus. kita berusaha untuk bisa menurunkan yang berkualitas. Makanya kalau orang-orang tua dulu itu sering prihatin, sering banyak berdoa kepada Allah, sering perutnya itu lapar, menahan lapar, banyak prihatinnya itu kan supaya anak turun-turunnya itu menjadi tidak sengsara. Tidak kelaparan Ya, seperti itu. sampai Karena segitunya ya Mbak. iya, ujian-ujian yang akan diberikan anak turunnya itu kan dicicil oleh orang-orang tua yang dahulu. Berarti sampai begitunya ya. Iya. Benar-benar memikirkan anak cucunya ya Mbak. Makanya di dalam ajaran-ajaran Islam itu kan kita itu tidak boleh melupakan dengan leluhur kita, karena dari perjuangan leluhur kita itu kan bisa menerima, kan tinggal merasakan enak-enak saja. Seperti zaman perjuangan-perjuangan sebelum kemerdekaan itu banyak leluhur kita itu yang berguguran untuk demi kebahagiaan anak turunnya. Cucunya. Iya. Jadi karma pala itu yaitu sebab dan akibat. Makanya kalau kita bisa itu selalulah berpikir yang baik, berperilaku yang baik, bertutur kata, berucap yang baik, karena dari sebuah unsur itu tadi bisa berefek kepada anak turun kita. Ya. Kamu bisa lihat dari sejarah raja-raja dulu itu, kalau raja-rajanya itu baik, itu turun-turunnya itu kan juga banyak yang baik. Iya. Itu dari raja-raja dulu yang jahat itu rata-rata turunnya kan menjadi jahat. Pasti ya Mbak. Seperti itu. Makanya kan cerita-cerita wayang itu sepertinya itu kan gambaran-gambaran apa yang terjadi dengan manusia sekarang. Itu ada gambaran-gambaran itu sebenarnya nyata itu. Ilmu yang luar biasa ya sebenarnya dari pewayangan. Iya. Makanya kan Banyak luar biasa ya. tidak hanya mewarisi harta dan benda dari leluhur kita, tetapi dari ujian-ujian kita itu juga akan mewarisi ujian-ujian dari leluhur kita. Dari dosa-dosa leluhur kita juga akan mewarisi. Ya seperti contohnya sejarah beliau Kanjeng Nabi Adam itu kan yang melakukan pelanggaran diturunkan ke dunia, kan anak turunnya juga menanggung semuanya. Harusnya ya masih di surga ya kalau beliau tidak melanggar ya. Iya. Ya walaupun semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi kan itu untuk pembelajaran kita semua. Jadi kita kan mempunyai anak turun, tapi untuk kebaikan anak turun kita harus berusaha berbuat baik, menjaga perilaku, menjaga pengucap, menjaga pikiran, agar turun-turun kita itu akan menjadi lebih baik, agar tidak menerima kesalahan-kesalahan kita. Nanti kalau kan kasihan sama turun-turunan kita tuh, kasihan. Menanggung perbuatan kita. Iya, nanti akan menanggung ujian, menanggung dosa-dosa leluhur kita. Contohnya yang terjadi di alam nyata, menanggung dosa leluhur itu nanti gambarannya apa yang terjadi di alam nyata itu Mbak?
Contohnya, Iya. ini tidak menyebutkan ataupun menyalahkan sebagian orang ya. Iya. Ini hanya gambaran Iya. saja. Iya. Banyak dulu itu leluhur kita itu yang berebut masalah tanah, Iya. yang bukan haknya kita rebut. Iya. Dan kita bisa menengok dengan diwariskan kepada leluhur kita, kepada turunan-turunan kita, apa yang terjadi. Banyak kan turunan-turunan itu yang menerima tanah warisan yang tidak haknya, banyak yang mengalami musibah-musibah, bencana-bencana, dosa-dosa itu kan. Teguran-teguran dari Allah bahwa dulu-dulunya tanah-tanah yang diberikan dari leluhur itu adalah tanah yang tidak halal atau yang tidak berkah, dari merebut milik orang lain. Anak turunnya juga menanggung kesengsaraan, dibikin tempat tinggal menjadi tidak berkah. Banyak tanah-tanah yang menjadi warisan itu dijual hanya untuk judi ataupun hanya untuk kesenangan-kesenangan yang tidak berkah itu tadi. Tidak ada keberkahannya ya dari tinggalan harta Iya, itu tadi ya. contoh karma para jadi leluhur kita. Juga yang membuat rezeki kita menjadi sempit. Iya, Bisa itu. terjadi itu juga ya Mbak ya. Iya, makanya kan kita itu harus memutus perjanjian-perjanjian dengan leluhur kita, itu harus diputus. Solusinya itu Mbak. Iya. Ketika kita itu seumpama kehidupan kita itu selalu sial, Iya. apes, cari pekerjaan itu selalu ya susah, usaha apa-apa selalu merugi, yaitu untuk memutuskan karma dari leluhur, seumpama itu adalah karma leluhur itu tadi, bagaimana caranya? Ya kita itu perbanyak bersedekah. Banyak sedekah. Iya, itu untuk membersihkan dari balak-balak ataupun dari karma-karma dari leluhur kita itu ya, kita itu banyak-banyak bersedekah untuk memutus perjanjian-perjanjian dengan leluhur-leluhur kita itu tadi. Ternyata manfaatnya besar sekali ya sedekah. Iya, dan itu kalau kita tujukan kepada leluhur kita, itu juga bisa bermanfaat kepada leluhur kita sedekah itu. Jadi juga berefek kepada leluhur kita. Kalau kita itu bersedekah di atas namakan leluhur kita, itu akan mendapatkan manfaat juga leluhur kita itu tadi. Manfaatnya bagaimana? Ya nanti bisa siksaan itu diringankan oleh Allah dengan sedekahnya turunan-turunan itu tadi bisa bermanfaat. Seumpama saya sedekah mengatasnamakan kepada bapak saya yang sudah tidak ada itu ya, Iya. nanti bisa mengurangi siksaan di sana, umpama disiksa gitu ya Mbak. Itu tadi kan karma dari perilaku. Kalau karma dari pengucap, terkadang kan kita tidak sadar Iya. menghina orang, melukai hati orang. Iya Mbak. Itu kan otomatis yang disakiti itu kan otomatis kan tidak terima itu hatinya itu. Berdoa yang buruk. Terkadang itu kan berdoa kepada Allah yang tidak baik juga kan nanti kembalinya ya seperti itu. Mungkin juga menyumpahi juga karena sakit Nah, hati ya, terkadang ada sumpah-sumpah serapah itu tadi. Terkadang tidak hanya kita yang mendapatkan efeknya, tapi turunan-turunan kita itu terkadang juga bisa mendapatkan efek dari sumpah-sumpah orang-orang yang kita sakiti dengan pengucap-ucapan kita tadi. Dari pikiran-pikiran, dari hati yang membatin orang dengan niat-niat buruk itu tadi kan bisa terbaca juga. Nanti juga berimbas kepada tanah turun kita. yang itu menanggulanginya juga dengan sedekah. Ya kita itu perbanyak beribadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan diperbanyak bersedekah. Itu adalah solusi untuk cara orang-orang Jawa itu membuang sial. Buang sengkolong. Iya. Jadi karma pala itu akan terus berjalan, tidak bisa diputus ataupun dihancurkan. Karma pala itu tetap akan berjalan terus. Sudah hukum alam ya. Iya, itu sebenarnya sebab dan akibat itu akan terjadi, itu tidak hanya manusia, alam juga akan seperti itu. Alam juga seperti itu. Iya. Berarti bencana-bencana alam itu berarti juga termasuk karma dari perbuatan manusia, gimana?
Iya, ya sebenarnya itu dulu ya juga ada kesalahan-kesalahan dari leluhur kita terhadap alam. Iya. Jadi alam itu ya juga akan murka, dan ibaratnya kan itu kan bisa diwariskan kepada anak turun kita. Iya. Tetapi terkadang orang-orang dulu itu kan bernafsu atau gimana untuk merusak ataupun mengambil Mengeksploitasi sumber daya alam yang yang berlebihan Mbak. seperti itu. Ternyata terkadang itu ya juga sudah dulu itu kan terkadang orang itu kan berpikirnya yang penting kita enak, masalah anak turun dipikir carry ataupun di belakang saja, itu sebenarnya kan kesalahan. Contohnya kayak seperti orang cari pesugihan, nah itu nanti ke anak turunnya itu imbasnya apa Mbak? Itu sebenarnya kan orang-orang mencari pesugihan itu kan ada perjanjian dengan iblis. Ada perjanjian dengan iblis. Dan di perjanjian-perjanjian itu ya bukan cuma pelakunya saja, Iya. itu kan sebenarnya jatah rezeki yang diberikan kepada turunan-turunnya itu kan diambil duluan. Diambil dulu. Nanti anak cucunya sudah tidak kebagian ya Mbak. Sempit Iya. nanti rezekinya. Kalau anak turunnya tidak mengikuti apa yang dilakukan leluhurnya, nanti ya juga akan sengsara. Yo, iblis itu bukan semena-mena seperti itu. Iblis itu juga berdoa kepada Allah bahwa si fulan ini minta seperti ini ya Allah, dan itu mengambil jalur pintas yang tidak engkau ridhoi. Itu minta pertolongan kepada saya minta diberikan kekuatan untuk mengabulkan ya Allah. Itu seperti itu iblis juga. Oh, berarti iblis itu menggoda manusia juga minta izin dulu kepada Allah ya? Iya, karena apa? Semua kejadian di alam semesta ini tidak luput dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi iblis, jin itu mengganggu manusia juga minta izin kepada Allah. Kalau Allah itu tidak mengizinkan ya tidak bisa. Begitu ya Pak. Bukannya jin ataupun iblis itu sakti, itu semua atas kehendak Karena Allah. Allah menghendaki ya. Jadi orang itu yang mencari pesugihan-pesugihan itu sebenarnya itu kejam, tega dengan turun-turunannya. Tidak memikirkan anak cucunya ya Mbak. Iya, itu sebenarnya diambil duluan dari kenikmatan rezeki Allah yang diberikan kepada turunan-turunan, itu sudah diminta duluan. Sebenarnya kan mati, jodoh, rezeki itu memang yang ngatur oleh Allah. Tetapi kan semua itu ada proses-prosesnya, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak merubah. Seperti itu. Jadi kita harus berusaha ya Mbak, agar Iya. karma daripada leluhur kita itu tidak berimbas kepada kita. Iya. Ya, salah satunya dengan sedekah, bertaubat, dan yang mendekatkan diri kepada Allah itu tadi. Iya. Maaf, sebelumnya saya tadi lupa belum memberi suguhan kepada panjenengan. Sampean mau makan sama rokok? Sudah, Ger. Oh, sampun berbuka tadi. Iya. Ini kan saya tidak bisa lama-lama. Wah, ada tugas panjenengan. Iya, ini kan jadi tadi kan sudah mengungkapkan bahwa Gunung Semeru sebentar lagi akan meletus. Tidak lama lagi ya Mbak. Nanti Iya. efeknya bagaimana Mbak? Ya Akan banyak korban atau tidak? ya terjadi kekacauan nanti, kekhawatiran. Makanya dia tidak bisa lama-lama. Mungkin pun kalau begitu saya mohon maaf ya Mbak. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa Terima bermanfaat. kasih Mbak sudah banyak Saya mau sekali. undur diri Iya Mbak. untuk bertugas lagi. Iya Mbak. Saya aturkan matur suwun sudah Ya, banyak sama-sama. sekali penjabaran tentang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ya. Iya. Semoga dikuatkan pada tugasnya. Iya. Yus butuh, saya mau wanti-wanti, Ger. Oke, Berbanyak-banyaklah ingat kepada Allah, Ger. oke Mbak. Ini akan sebentar lagi huru-hara itu tidak akan selesai kalau orang itu tidak akan kembali kepada Allah. Iya Mbak. Ini yang akan terjadi huru-hara lagi, ini akan lebih besar lagi ini nanti. Bencana alam ya Pak. Iya. Ya, saya tidak bisa banyak-banyak, saya mau undur diri. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa
medaran dari Mbah penguasa Gunung Semeru tadi yang sudah menjabarkan panjang lebar tentang ya istilah dalam wayang itu karma pala. Ternyata ya dengan cara bersedekah, bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah itu cara memutus rantai karma yang berimbas kepada diri kita. Saya bersama tim mohon undur diri, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.